Kami mau katakan bahwa Kau Bapa yang baik. Kasih setiamu untuk selama-lamanya di hidup kami Tuhan. Dan sore hari ini kami mau nyanyikan syukur kami. Kami mau nyanyikan mazmur kami kepada Engkau. Dan kami mau Tuhan, biarkan sore hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau melawat setiap kami. Amin. Dan biarkan setiap kami boleh menikmati pribadi-Mu. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Hidup kami diubah, hidup kami diberkati. Kami mau Tuhan, sore hari ini Tuhan kami menikmati semua kebaikan Tuhan. Kami nikmati semua yang Bapa kami sediakan. Tuhan, biarkan kami beri yang terbaik untuk Engkau. Kami berikan cinta kami, kami berikan hati kami, kami berikan hidup kami kepada Engkau. Engkau layak Tuhan, terima semua yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarkan sore hari ini setiap kami yang datang dengan segala persoalan di hidup kami. Kami mau Tuhan Kau yang jadi jawaban atas kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amen. Yang sedih mari Tuhan Kau yang menghibur setiap kami. Yang lemah Tuhan Kau menguatkan kami. Kami mau percaya Tuhan yang berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan berikan pertolongan. Tuhan berikan sukacita buat setiap kami. Kami mau naikkan syukur kami. Kami naikkan hormat kami. Karena Engkau Bapa yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami nyanyikan pujian kami. Kami nyanyikan penyembahan kami. Karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Kau sungguh baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Mari nyanyikan saudara. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Biar kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat baik Tuhan. Jesus. Mari katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari nyanyikan saudara. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia kau. Puji Dia tiuplah sangka kala. Musik dan karya. Tuhan baik.
saudara. Amin. Apapun yang Anda lewati sekarang, saya percaya Tuhan tetap baik. Amin. Jangan pernah berubah saudara. Karena Dia tidak pernah berubah untuk Anda dan saya. Amin. Nyanyikan. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat nyanyikan. Angkat suaramu. Sebab
Tuhan. Mari bersyukur saudara. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sampai mati bersiap pagi. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya, hikmahnya, kasih setianya. Bersyukurlah, Dia baik, Dia baik. Amin. Kuasanya, katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan, kasih setianya, kasih setianya. Thank you Jesus. Berikan yang terbaik buat Tuhan, katakan haleluya. Thank you Jesus. Tuhan, Kau sungguh amat baik buat kami Tuhan. Entah berapa ratus kali kami berkata, berapa ribu kali kami berkata, Kau Allah baik buat kami Tuhan. You are so much good for us Jesus. Dan biar kami naikkan pujian untuk Engkau saja Tuhan. Biar kami nyanyikan betapa kami sungguh mencintai Engkau. Kami mencintai suara-Mu Tuhan, dan kami mau dengar lebih dari Engkau. Saudara, hari ini akan ada satu lagu berjudul Goodness of God. Mungkin saudara sudah pernah dengar, mungkin ada yang belum. Tapi ketika saya mendengar lagu ini, saya mau berkata, sungguh saya rasakan Tuhan sangat amat baik buat hidup saya. Entah berapa ratus kali saya jatuh, berapa ratus kali saya ragu, Tuhan baik pada saya. Tapi saudara, saya mau berkata, Tuhan tetap baik dan Dia tidak pernah berubah, amin. Manusia bisa merekakan sesuatu yang tidak baik, tapi percaya saudara, Tuhan selalu merencangkan yang terbaik buat Anda dan saya, yang terbaik. Dan saya berharap lewat lagu ini Anda bisa diberkati sama seperti saya diberkati. Amin. Thank you Jesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing all my days. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's sing. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have faith in the goodness of God. Let's sing all my life. All my life you have been faithful. You have been faithful to me, Jesus.
known you as a friend. And I have lived in the goodness of you, of God. Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so good. With every breath that I have made, sing all my life, Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus. Because your goodness is running after me. Kebaikanmu Tuhan mengikuti kami kemanapun kami pergi. Kebaikanmu Tuhan selalu mengejar kami Tuhan, kemanapun kami pergi. Dan kami tidak akan pernah bisa lepas dari kebaikanmu Tuhan. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, Jesus. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. When my life laid down, I surrender now.
bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Because your goodness is always running after me, Jesus. It's always keep running after me. Oh Jesus. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Sambut dia, katakan kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Tidak tahu apa yang terjadi, tapi kau tetap baik Tuhan. You are so good Jesus. You are so good Jesus. You are so good Jesus. Oh Jesus, Jesus. Tidak perlu tahu apa yang terjadi Tuhan. Kau tetap amat baik buat kami. Oh, thank you Lord. Jesus. Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari jemaat, saya ajak untuk kita bernyanyi sekali lagi. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. Yes, you are so good. Every breath that I am I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful, Jesus. All my life, you have been so good, Jesus. Every breath, even if you take my breath, Jesus, it will never enough. Itu tidak akan pernah cukup, Tuhan. All my life, Jesus. All my life, you have been faithful, Jesus. All my life, you have been so good, Jesus. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Kemuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami selalu merasa puas dengan Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami bisa menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kepuasanku berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Terima kasih Tuhan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kau yang berharga lebih gemilang dunia ya Tuhan. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saatnya Tuhan kami duduk, membuka telinga kami, hati kami, pikiran kami. Roh Kudus berbicaralah kepada kami, supaya kami boleh memahami akan pesan Tuhan hari ini. Tolong kami Roh Kudus, biar Kau memberikan wahyu dan pengertian, sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bertemu bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita saudara.
Hari ini kita bersyukur saudara, kita berkumpul bersama-sama, kita beribadah bersama-sama. Saya melihat hidup kita akan mengalami hal yang baik, yang terbaik yang dari Tuhan di tahun ini saudara. Dunia boleh katakan apapun juga, tapi itu dunia, itu bukan kerajaan Allah saudara. Kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan dunia. Hari ini saudara saya ingin mengingatkan lagi. Tema kita tahun 2020 ini adalah connect saudara. Connect-nya kemana? Yang pertama adalah connect kepada Tuhan. Yang kedua, connect dengan sesama, dengan saudara yang ada di tempat ini lainnya. Makanya kalau pulang saudara jangan buru-buru pulang. Saudara berikan salam dulu satu dengan yang lain. Connect dengan antar MPP, ada connect bekerja sama. Yuk barengan yuk kita melayani di tempat yang kita mau layani. Ajak MPP yang lain bersama-sama. Antar divisi, mungkin dari youth sekarang saya sudah dengar. Dari youth setiap 1 bulan 1 kali melayani di gereja anak. Supaya nanti anak-anak dari gereja anak pada waktu mereka pindah di youth, mereka sudah ngelihat, iya ini kakakku, kakak rohaniku. Jadi antar divisi juga saling berhubungan. Dan yang ketiga, connect yang ketiga adalah connect dengan sesama kita yang ada di luar saudara. Dengan agama lain, dengan kepercayaan lain, jangan berdebat, bukan waktunya untuk berdebat. Waktunya untuk berteman saudara. Biarkan mereka merasakan kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Biar mereka mencicipi bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara. Maka orang akan lain saudara, mempunyai respon yang berbeda nanti kepada kita yang ada di dalam gereja. Beberapa minggu yang lalu saya nyampaikan tentang Nabi Yesaya. Di Yesaya 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Bagaimana seorang nabi besar bisa diutus oleh Allah. Yang pertama, Yesaya melihat Tuhan. Ini adalah hal yang nomor 1 yang tidak bisa kita pungkiri dan kita tinggalkan atau kita abaikan begitu saja. Yesaya melihat Tuhan. Dengan dia melihat Tuhan, dia bisa melihat dirinya sendiri saudara. Semua dosa, semua kesalahan, semua kelemahan yang kita lakukan. Kita dengan gampang kita tahu, ya itu kelemahanku. Tuhan ampuni aku dosaku. Tuhan ampuni kesalahanku. Tuhan itu kelemahanku. Dengan gampang kita melihat diri kita sendiri. Dan yang ketiga kalau kita sudah melihat Tuhan dan kita bisa melihat diri kita sendiri. Maka yang ketiga seperti Nabi Yesaya. Pada waktu Tuhan berkata, siapa yang bisa aku utus? Nabi Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nabi Yesaya akhirnya dia bisa melihat kebutuhan dari orang lain saudara. Dimulai dari dia melihat Tuhan dan dia melihat dirinya sendiri. Dan dia akhirnya dia melihat kebutuhan dari orang lain. Itu ketiga hal yang penting buat kita saudara. Connect kita tahun ini, kita tidak hanya dengan Tuhan. Kita juga harus dengan sesama yang lain di gereja. Tapi juga tidak hanya di gereja. Dengan sesama yang ada di luar gereja. Kita melakukan connect itu. Terkoneksi, terhubung saudara. Dengan saudara terhubung. Nanti saudara akan melihat perbedaannya. Antara orang yang di dalam gereja dengan orang yang di luar gereja. Kita akan bisa jadi penghubung yang indah saudara. Kita punya relasi yang baik dengan orang-orang yang di luar sana. Jadi mengapa connect dengan ketiga itu kita harus lakukan dalam hidup kita. Bagaimana cara melakukannya? Kenapa sih kita harus melakukan connect itu? Nah malam hari ini kita akan belajar sama-sama. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah upah saudara. Rupanya dengan kita melakukan ketiga hal itu. Mengasihi Tuhan itu yang terutama dan yang pertama yang tidak bisa diganggu gugat. Terus dengan sesama yang lain seperti diri kita sendiri. Itu membuat kita menerima upah. Jadi waktu kita lahir baru saudara. Kalau saudara tidak mengalami lahir baru, saudara tidak akan terima upah.
Tapi saudara waktu mengalami lahir baru, terima upah yang Tuhan sudah sediakan. Born again, saudara lahir kembali. Pada waktu saudara mengalami kelahiran kembali itulah. Setelah itu ada upah yang menanti rupanya saudara. Kita lihat ya, di 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara kalau baca ayat ini, saudara bisa membayangkan, wah ini bayangannya Tuhan dengan tahta kerajaannya dan kita sebagai terdakwa di situ. Maka kita mulai ditunjuk-tunjuk kesalahan kita. Kita bayangannya seperti itu saudara. Karena dikatakan ada tahta pengadilan Kristus. Dan kita merasa, aduh ini pengadilan Tuhan. Di mana menentukan salah. Tapi kita lihat saudara, malam hari ini kita mau belajar. Kita rubah cara berpikir kita dengan melihat yang benar saudara. Tahta pengadilan itu bahasa asli dari bahasa Yunani. Itu baima saudara. Baima. Bacanya baima. Baima itu apa? Itu panggung penilaian. Bukan kursi hakim yang menghakimi kita dan kita jadi terdakwanya. Dan kita memperoleh hukuman dari semua kesalahan kita. Coba pikir sekarang saudara, rubah cara berpikir kita. Ternyata ini bukan tahta penghakiman seperti ini. Ini seperti panggung penilaian. Saudara ngelihat kalau panggung penilaian itu ada kontes, ada perlombaan, ada panggung penilaiannya. Itu ada jurinya kan saudara. Dinilai. Kontestan pertama ya tampil, jurinya menilai. Kontestan kedua dinilai. Kontestan ketiga dinilai. Terus nanti juaranya siapa, seperti itu kan saudara. Tapi kalau ini tidak ada kejuaraannya saudara. Tapi ini seperti kontestan lagi ada perlombaan saudara. Jadi bayangkan ini adalah panggung penilaian. Ini bukan kursi hakim yang menentukan terdakwa yang ada di depannya. Bukan saudara. Jadi ini adalah panggung penilaian seperti panggung kontes atau perlombaan yang menentukan hadiahnya buat setiap pemenangnya. Nah, di sini kita lihat Ibrani 12 ayat yang ke-1. Bu, kok ada upah-upah segala? Ini Alkitab yang katakan saudara ya. Kita lihat Ibrani 12 ayat yang ke-1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada perlombaan yang diwajibkan untuk semua kita yang sudah mengalami kelahiran baru. Kalau saudara duduk di gereja dan saudara tidak mengalami kelahiran baru, saudara tidak akan mendapat yang namanya upah ini. Karena upah ini diberikan kepada semua kita yang sudah mengalami kelahiran baru. Yang sudah mengundang Yesus masuk dalam hidupnya. Yang sudah menjadikan Yesus raja dalam hidupnya. Yang sesudah minta ampun atas kesalahan dan dosa-dosanya. Sehingga kita dilahirkan kembali. Disinilah kita bisa menerima upah karena ternyata ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Kristus itu duduknya di baima saudara. Di tempat tahta penilaian. Bukan penghakiman yang menghakimi kita seperti hakim yang kejam sekali. Beda saudara. Coba cara berpikir kita mulai diubah. Di sini kita mulai bertanya, kalau ada yang dapat upah, berarti ada yang tidak dapat upah. Betul enggak saudara? Nah sekarang gini, siapa yang dapat upah itu? Kita mau belajar pada malam hari ini. Siapa yang dapat upah? Kita mau lihat dulu sebelumnya di Matius 16 ayat 27.
Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, seringkali bahasa terjemahan bahasa Indonesia kita tidak bisa mengerti semuanya, saudara. Tapi kalau kita melihat terjemahan yang lain, kita akan mulai belajar. Saya membaca The Passion Translation. The Passion Translation adalah terjemahan yang terakhir dari bahasa Aram, saudara. Saudara bisa dapatkan di toko Holy Bookstore, saudara. Di situ dijual. Kita lihat ya terjemahannya dari The Passion Translation. Sudah ditentukan bahwa aku anak manusia suatu hari akan datang kembali bersama utusan-utusanku dan dalam kemegahan dan kemuliaan Bapakku. Dan kemudian aku akan memberi upah kepada masing-masing orang menurut apa yang sudah mereka lakukan. Jadi upah itu bukan karena saya yang ngomong, saudara. Di firman memang ada. Kita akan diberi upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ada rewardnya, saudara, ternyata. Nah, sekarang kita tanya, siapa yang bisa mendapat reward itu? Siapa yang bisa mendapat upah itu? Apakah upahnya sama? Tidak adil kalau upahnya sama, saudara. Karena nanti kita akan lihat kriteria yang ada, ya. Siapa saja yang bisa terima upah? Itu ada di 1 Korintus 3 ayat 8 sampai 15. 1 Korintus ini adalah pesan Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Saya bacakan di Radio Rema dari terjemahan The Passion Translation. Itu betul-betul seperti seorang gembala yang memberikan nasihat kepada jemaatnya. Makanya saya minta kepada Radio Rema untuk menyampaikan itu. Saya rekam dan saya sampaikan, saudara. Karena bagus sekali apa yang disampaikan di situ. Jadi di Korintus 1 Korintus itu adalah pesan Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Bukan untuk semua orang. Coba kita lihat ya, saudara ya. Karena itu tidak untuk semua orang. Kita lihat di 1 Korintus. Itu ayat untuk siapa, saudara? Pesannya 1 Korintus 1. Ya, saya bacakan ya. Dari Paulus, oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sosthenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang yang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi ayat ini memang disampaikan untuk jemaat yang sudah mengalami kelahiran baru. Jadi siapa saja yang menerima akan upah itu. Yang pertama, saudara, adalah upah itu diberikan kepada mereka yang bekerja. Upah karena bekerja. Dan upah itu diberikan hanya kepada mereka yang bekerja. Tapi nanti kita akan lihat kriterianya apa. Yang bekerja itu yang bekerja seperti apa. Nanti ada 4 kriteria, saudara. Tapi kita mau lihat lagi yang pertama dulu, saudara. Yang seperti apa yang kita akan orang yang dapatkan. Yang pertama adalah di ayat yang ke-8. Dikatakan baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Di sini adalah orang yang bekerja keras, saudara. Saudara, hidup kita jangan hidup setelah lahir baru dan kita tidak melakukan apapun juga untuk pekerjaan Allah. Kita seringkali merasa aku sudah dilahirkan baru, sudah aku duduk aja diam manis. Ternyata tidak, karena Tuhan mempunyai pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan dari Allah Bapa yang dikerjakan Yesus itu belum selesai. Dan yang menyelesaikannya adalah saudara dan saya. Jadi kita di dunia ini,
Kita setelah mengalami kelahiran baru, kita juga harus bekerja keras, saudara. Karena rupanya dalam bekerja keras itu ada upah yang menanti. Jangan sampai kita melayani Tuhan, tapi kita merasa, kok aku kok melayani seperti ini ya, rasanya kok aku kok bekerja terlalu keras buat Tuhan. Dan saudara sepertinya, apa aku ini tidak percuma ya melayani seperti ini. Saudaraku, semua pelayan Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang bekerja keras itu ada upahnya, saudara. Dan itu membuat kita bersuka cita. Karena apa? Karena kita tahu pada waktu kita bekerja keras itu ternyata ada upahnya. Jangan pernah bersungut-sungut, saudara, dengan apapun juga. Karena apapun yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Allah. Maka pada waktu kita bekerja keras, akhirnya ada penilaian di situ, ada malaikat yang mencatat semua yang kita lakukan. Pekerjaan yang kita rasakan, aduh Tuhan, aku bekerja terlalu keras buat Engkau. Setelah Pak Petrus Agung tidak ada, semuanya kok seperti yang aku kerjakan. Kok aku harus ngurusi ini, harus ngurusi itu. Mungkin saudara menggerutu di dalam hati. Tapi mulai hari ini kita belajar, ternyata ada upahnya, saudara. Orang yang bekerja, begitu terima upah, senangnya luar biasa. Pembantu saya, sopir saya, begitu terima gajian, wajahnya cerah, saudara. Karena apa? Terima upahnya. Saudara, kita juga sama. Kita ada upah yang menanti kita, saudara. Jangan saudara pikir saudara melayani Tuhan, saudara bekerja keras di gereja. Dan sepertinya saudara merasa sia-sia. Tidak, saudara. Tuhan menilai itu semua. Jadi yang pertama, siapa saja yang terima upah? Satu, yang bekerja keras, saudara. Pekerja keras itu akan dapat upahnya. Kita lihat Yesus saja, dia mengerjakan bagiannya. Kita lihat Yohanes 5 ayat 36, saya bacakan buat saudara. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga ku kerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Yesus juga bekerja keras, saudara. Tapi apakah sebelumnya 30 tahun itu dia tidak bekerja keras? Dia bekerja keras. Dia jadi tukang kayu, saudara. Dan setelah itu dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa perintahkan dalam hidupnya. Jadi Yesus itu juga bekerja keras. Kita jangan sampai dalam hidup kita, waktu kita melakukan banyak pekerjaan dan kita sepertinya, aduh Tuhan, aku bekerja terlalu keras. Sepertinya kok sia-sia. Tidak, saudara. Ya, itu ada upah yang menanti. Yang kedua, siapa yang berhak terima upahnya? Kita baca ayat yang ke-9. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dikatakan di ayat yang ke-9, kami adalah kawan sekerja Allah. Rasul Paulus mengatakan, kami ini kawan sekerja Allah. Siapa kawan sekerja Allah? Saudara semua yang ada di tempat ini. Semua kita, harusnya kita adalah kawan sekerja Allah, saudara. Yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena apa? Tuhan ingin seluruh orang menyembah Dia. Pada waktu tidak ada penyembahan di dalam diri seseorang, kepada orang itulah kita harus menyampaikan akan Injil. Kita harus bermisi. Pada waktu kita melihat di satu keluarga tidak ada penyembahan kepada Yesus,
kepada keluarga itulah kita harus pergi bermisi. Pada waktu kita melihat satu kampung, tidak ada penyembahan kepada Yesus. Di kampung itulah kita harus bermisi. Jadi Tuhan mau semua orang menyembah kepada Dia. Dan itu adalah tugas kita. Makanya Rasul Paulus katakan, kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi siapa di sini sekarang? Saudara semua ini adalah kawan sekerja Allah. Saya katakan tadi pagi, kalau kucing itu bisa ngomong, Tuhan pakai kucing, saudara. Kalau anjing bisa berbicara untuk bermisi, Tuhan pakai anjing. Tapi mereka ciptaan yang tidak bisa, kenapa tidak mempunyai pikiran, akal budi. Yang punya akal budi ciptaan hanya satu-satunya, yaitu manusia. Jadi akhirnya Tuhan pakai manusia sebagai kawan sekerja Allah. Dan itu adalah saudara semua yang ada di tempat ini. Coba katakan bersama-sama, kami adalah kawan sekerja Allah. Sekali lagi, kami adalah kawan sekerja Allah. Sekali lagi, kami adalah kawan sekerja Allah. Nah, saudara. Jadi saudara adalah kawan sekerja Allah. Saudara yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Disitulah ada upah yang menanti, saudara. Bukan cuma orang yang datang memenuhi gedung gereja. Bukan. Tapi kawan sekerja Allah yang akan memperoleh upahnya. Profesi saudara di luar gereja, itu profesi sambilan, saudara. Profesi saudara yang utama adalah jadi kawan sekerja Allah. Menyampaikan Injil. Dimanapun saudara berada, itu profesi saudara yang utama. Saudara boleh bekerja hari ini di swasta, saudara bekerja sendiri. Itu bukan yang utama. Yang utama adalah saudara harus menyampaikan akan Injil. Saudara bermisi lewat pekerjaan saudara. Ibu rumah tangga, saudara pikir itu cuma, iya ibu rumah tangga kan nganggur di rumah. Tapi saudara mempunyai profesi yang utama, yaitu menjadi kawan sekerja Allah. Itu yang utama, saudara. Kalau saudara melakukan yang utama, nanti pekerjaan yang ada yang saudara harus menghidupi keluarga, menyekolahkan anak-anak, itu nanti berkatnya mengalir dengan sendirinya, saudara. Jadi yang utama tidak boleh dilupakan, saudara adalah kawan sekerja Allah. Dan itu ada upah yang menanti, saudara. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ayat yang ke-11. Dari 1 Korintus 3, ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi orang yang macam yang ketiga adalah orang yang membangun di atas dasar Yesus Kristus. Banyak orang ke gereja sudah lahir baru, tapi hidupnya landasannya tidak Yesus Kristus. Saudara bekerja, cari duit. Landasannya apa, saudara? Landasannya saya mau sukses, saya mau berhasil. Betul, itu landasan, itu boleh, enggak masalah. Tapi landasan utamanya adalah harus Yesus Kristus. Kalau tidak, pada waktu nanti berkat Tuhan mengalir turun lewat saudara. Apa yang saudara lakukan? Saudara lupa bahwa semua yang Tuhan berikan dalam hidup saudara itu tidak dimakan sendiri. Ada bagian-bagian yang itu biji dan itu harus ditanam kembali. Supaya nanti berbuah lebat lagi, bijinya tanam lagi. Kalau saudara landasannya tidak Yesus Kristus, saudara diberkati, saudara lupa. Saudara pikir kekayaan itu untuk dimakan saudara sendiri, saudara pakai sendiri. Saudara lupa bahwa saudara harus menabur lagi. Ada benih yang harus ditanam supaya nanti itu tumbuh lagi. Saudara pelayanan, landasan saudara apa? Berapa banyak orang melayani di gereja kecewa?
melayani di gereja terus jadi kepahitan. Karena landasannya bukan Yesus Kristus. Coba kalau landasannya itu Yesus Kristus. Yesus ini kasih, saudara. Kalau melihat kesalahannya orang, kita ngerti manusia. Kalau dia tidak melakukan kesalahan, dia sudah seperti dewa, saudara. Bukan manusia lagi. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan, ada yang melakukan kekeliruan dalam hidupnya, ada yang menyakiti, dia tidak merasakan kesakitan. Karena apa? Landasannya Yesus Kristus, saudara. Kita kuliah pun landasannya apa? Saya kuliah S2, saya menikmati sekali, saudara. Karena saya tahu Tuhan yang kirim saya untuk belajar. Supaya jadi pinter, saudara. Supaya mengerti. Dan tidak cuma ngomong tok, tapi melakukan. Jadi pelaku firman. Jadi di situ saya bersyukur landasannya itu adalah Yesus. Dan itu berasa berat enggak, saudara? Berat, tapi saya sukacita. Karena jam 4 sampai jam 9 malam, saudara. Selama 5 hari. Dalam 1 bulan 2 kali, 2 minggu. Saya sudah ambil semuanya. Ini sudah 3 tahun saya kuliah, saudara. Jadi di sini saya bersyukur Tuhan memberikan dasarnya ini Yesus Kristus. Sampai belajar pun landasannya itu Yesus Kristus, saudara. Dalam belajar itu saya bisa tahu, oh seperti ini Tuhan. Saya mempelajari lebih lagi. Landasannya itu Yesus Kristus. Saudara, dalam rumah tangga pun kalau landasannya tidak Yesus Kristus, saudara, bakal gak karuan keluarga ini. Keluarga bisa hancur berantakan karena apa? Dasarnya tidak Yesus Kristus, saudara. Coba sekarang semua dilandasi dengan Yesus. Saudara bekerja ikut orang atau kerja sendiri. Coba landasannya itu Yesus Kristus. Kalau berkat datang, apakah ini berkat langsung kita membangun rumah yang baru? Untuk kita pribadi, saudara, kita mesti ingat penambahan itu jangan, penambahan namanya penambahan itu 1, 2, saudara. Tambah namanya. Kalau pelipat gandaan itu terjadinya di dalam Tuhan. Kalau kita manusia, kita cukup kita ada penambahan, saudara. Jangan ada pelipat gandaan. Dengan standar hidup saudara, saudara diberkati. Langsung standar hidup saudara naikkan sedemikian rupa. Sehingga saudara yang terima berkat itu kepake semua untuk gaya hidup saudara. Dan saudara tidak ada uang lagi untuk saudara berikan kepada Tuhan. Bahkan saudara memberikan kepada Tuhan, saudara berikan sisanya, bukan yang terbaik. Karena landasannya bukan Tuhan, saudara. Baiklah semua kita melandasi hidup kita dengan Tuhan. Pelayanan kita pun juga sama. Jangan pelayanan kita karena ya aku karena gereja enggak ada orang. Jadi aku akhirnya melayani di gereja. Ketua MPP ku enggak ada, jadi aku terpaksa jadi ketua MPP. Landasannya bukan Tuhan. Ya aku kasihan sama Bu Tina. Bu Tina enggak ada yang membantu, aku akhirnya membantu di gereja. Kalau landasannya itu saudara, suatu ketika saya ngomong yang tidak enak dengan saudara, langsung sakit hati. Benar gak saudara? Tapi kalau landasannya Tuhan, suatu ketika ada yang tidak enak di dalam hubungan, saudara tetap melihat Tuhan, tidak melihat saya. Sama saudara, jadi hidup kita landasannya harus Tuhan. Termasuk dalam kita melayani Tuhan. Deka pun tidak gampang saudara jadi doorkeeper. Pada waktu harus melayani akan jemaat yang hadir. Berapa banyak mereka juga dimarahin sama jemaat. Dan mereka juga berikan laporan kepada saya. Saya juga mengucap syukur dekanya sampai hari ini adalah deka yang baik-baik yang melayani Tuhan. Tapi juga Tuhan ada penilaian sendiri buat deka-deka yang ada. Pada waktu engkau melayani Tuhan itu
bagaimana cara kita melayani akan jemaat. Itu ada penilaiannya. Kadang saudara mungkin tanpa saudara tahu. Pagi-pagi atau sore, Deka kasih salam. Doorkeepernya di depan kasih salam kepada saudara. Mungkin saudara tidak pernah tahu. Dia sedang mengalami apa saudara. Tapi dia pada waktu bertugas, dia harus tersenyum kepada saudara. Hatinya sudah kecut di sini saudara. Ada persoalan yang harus dia tanggung. Tapi pada waktu tugas, dia harus tersenyum kepada saudara, menyapa saudara dengan ramah. Melihat saudara yang kebingungan, jemaat kebingungan, doorkeeper akan datang menolong. Apa yang bisa ditolong, Bu? Ada apa, Ibu kok kelihatan bingung? Doorkeeper harus memperhatikan jemaat sampai seperti itu, saudara. Di MPP, mungkin ketua MPP, mungkin anggota MPP tidak ada yang tahu. Hari sebelum MPP diadakan, dia mengalami kesulitan, dia mengalami pergumulan, dan malam itu harus ada MPP. Apa yang dilakukan? Dia harus menolong jemaat, supaya jemaat ini ber-MPP dengan baik. Dia harus berdoa menyiapkan MPP yang ada. Jadi di sini kita saudara, landasannya kalau tidak Yesus Kristus saudara dalam melayani, saudara tidak akan kuat. Melihat bagaimana reaksi dari banyak orang. Tidak semua orang bersahabat saudara. Kalau begitu tidak bersahabat, itu kita mau sakit hati. Mau sakit hati gimana ini jemaat saudara? Dimarahin ya terima, ya tersenyum. Masa balas maki kembali saudara? Ya sudah diterima. Tapi disitulah ternyata saudara, pada waktu kita melayani Tuhan, landasan kita Yesus Kristus. Di situ ada upah yang menanti. Seberat apapun juga dalam pelayanan, kalau landasannya Yesus Kristus, itu akan luar biasa. Saudara akan kuat terus. Tidak gampang disakiti oleh apapun juga. Ada orang yang mencoba menyakiti kita pun. Landasan kita waktu kita melayani Tuhan adalah Yesus Kristus. Sehingga tidak gampang tersinggung, tidak gampang terluka, tidak gampang pahit hatinya saudara. Landasannya adalah Yesus Kristus. Berapa banyak hari ini saya pernah mendengar ada pengusaha. Sudah puluhan tahun saudara, ditipu sama kongsiannya saudara, sehingga pecah kongsi. Sakit hati karena apa? Kongsinya jadi kaya, dianya tetap miskin. Itu sakit hatinya luar biasa. Karena apa? Waktu bekerja landasannya bukan Yesus Kristus. Coba kalau landasannya Yesus Kristus ada kasih. Dia akan dengan gampang dia katakan Tuhan tidak apa-apa. Aku ditipu pun tidak apa-apa Tuhan. Aku mau menunjukkan bahwa kasih Yesus itu menguatkan aku. Kasih Yesus membuat aku tuh bisa bertahan dan membuat aku bisa mengasihi orang itu. Landasannya Yesus Kristus saudara. Jadi coba mulai hari ini landasan hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, kita kuliah, kita bekerja, apapun yang saudara lakukan, landasannya adalah Yesus Kristus. Ini penari-penari harus juga landasannya Yesus Kristus. Tidak bisa enggak. Kalau enggak suatu ketika ditegur akan marah saudara. Karena landasannya bukan Yesus Kristus. Tapi kalau landasannya Yesus Kristus ditegur dia akan terima dengan senang hati. Karena pernah saya tegur saudara, saya lihat dari situ. Ini melayani tapi juga main begini saudara. Ini pengkhotbah ada di sini. Tidak peduli main HP. Saya tegur terus terang saudara. Saya marah. Karena apa? Saya mau jemaat itu bertumbuh mengerti firman. Bukan cuma melayani dan gak ngerti firman apa-apa. Saya juga nanti akan tes. Apakah semua pemain musik mengerti firman yang dibagikan setiap minggu di tempat ini? Atau mereka cuma main terus pergi? Karena panas. Sudah cari udara di luar dan tidak mendengar firman. Itu bukan pelayanan saudara. Saya akan tes suatu ketika. Apakah mereka mengerti enggak firman itu?
Karena kita sudah tidak main-main saudara. Hari ini, anytime, saudara dan saya bisa dipanggil Tuhan pulang. Pada waktu saudara pulang, saudara tidak siap. Yang tanggung jawab siapa? Saya saudara, karena saya gembalanya. Tuhan akan meminta pertanggungan jawab saya. Jadi saya mau semua jemaat di tempat ini mengerti firman. Beberapa hari yang lalu saya dengar ada satu orang yang berkomentar, Bu, sekarang jemaat luar biasa, Bu. Kenapa luar biasanya saya gitu? Sekarang mereka kalau mendengarkan firman, Bu, mereka bawa handphonenya itu buat mencatat, tapi juga ternyata isinya aplikasi Alkitab. Puji Tuhan, saya gitu. Saudara tidak boleh terima makanan hanya dari mimbar. Saudara harus terima makanan juga dari Tuhan. Karena seringkali di dalam perjalanan 1 minggu itu, saudara membutuhkan firman yang lebih kuat lagi. Kalau saudara bisa belajar firman dari Tuhan, itu membuat saudara bertumbuh rohaninya. Kalau bertumbuh rohaninya saudara, upah yang dari Tuhan tidak hanya nanti. Yang reward yang sekarang pun di dunia akan saudara terima. Banyak sekali saudara yang saya alami pada waktu saya harus bergumul. Dan pada waktu di pergumulan itu saya menang. Dan saya selalu menangnya ada firman yang kebuka di mata saya. Pada waktu firman ini memerdekakan saya tahu sebentar lagi ada reward yang Tuhan berikan. Saya akan terima hadiah dari Tuhan. Dan itu memang betul. Saya dan Pak Petrus adalah orang yang terus-menerus menerima upah itu yang di sini saudara. Upah yang di sorga ada sendiri penilaiannya. Yang di sini karena apa? Karena kita menang di dalam satu pergumulan dan Tuhan memencelikkan mata kita dengan firman Tuhan. Jadi saudara saya bersyukur, saudara mulai mempunyai aplikasi. WA itu jangan cuman untuk komunikasi, ngosip saudara. Kirim-kiriman gambar yang gak benar, gambar-gambar porno, gambar-gambar yang terempet-terempet, bahaya. Yang bisa meracuni pikiran kita. Dan terus kita tertawa-tawa sendiri saudara. Sudah masuk saudara racunnya. Kalau saudara ngerti berita itu tidak perlu disampaikan kepada yang lain, stop sampai di tempat saudara dan jangan disampaikan kepada yang lain. Hoax itu jangan diteruskan saudara. Seandainya itu betul pun saudara harus berdoa. Perlu enggak ini disampaikan? Kalau enggak perlu enggak usah saudara. Jadi di sini saya bersyukur jemaat mulai mengerti. Belajar. Ini HP diberikan Tuhan buat kita untuk belajar. Kalau saudara Android, saudara boleh aplikasi Sabda itu saudara download di situ. Kalau saudara yang iPad, iPhone, saudara bisa ada eastward, keyword untuk saudara belajar di situ. Ngerti terjemahan yang lain. Jadi jangan cuma dengar dari sini saudara. Kalau saya ngajar saudara salah, saudara kan nggak tahu saudara. Tapi kalau saudara bisa ngelihat, oh maksudnya iya betul. Baima itu benar nggak ya? Coba dicek. Dengan gampang kok kita bisa ngecek saudara. Kalau saudara masih belum tahu caranya, coba tanya ketua MPP. Kalau ketua MPP enggak tahu, tanya wilayah. Kalau enggak tahu nanti saya yang kasih tahu. Bagaimana supaya saudara mempunyai aplikasi Alkitab yang lainnya, terjemahan lainnya di dalam HP saudara. Itu belajar, jangan cuma baca. Karena kalau baca, pemahamannya kurang saudara. Makanya kenapa saya anjurkan saudara mempunyai terjemahan yang lain. Supaya saudara belajar. Tidak hanya mendengarkan dari mimbar saudara. Kalau yang diajarkan mimbar keliru-keliru semua saudara. Coba saudara pelajari dari situ. Saudara akan belajar terima kebenaran setiap hari dalam hidup kita. Hati ini meledak saudara dengan sukacita. Tuhan kalau ngomong itu lewat apa? Lewat telinga kita. Oh, hai anakku. Ini Tuhan ngomong nih. Enggak saudara, lewat firman ini loh. Firman yang terbuka di mata kita. Ini membuat kita paham firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Ini bahasa aslinya apa sih? Kok aku enggak jelas?
Saudara misalnya terbayang satu kalimat, ini apa ya kok di Alkitab ya? Saudara tinggal ketik di situ keluar semua tuh nanti perkataan-perkataan itu. Saudara tinggal lihat, saudara belajar di situ. Itu belajar firman saudara. Jangan cuma baca firman, membuat saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi Tuhan mau landasan hidup kita semuanya adalah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang digoyahkan oleh apapun juga. Kita berdiri dengan kuat, badai seperti apapun, kita berdiri. Karena apa? Firman Tuhan. Firman itu yang membuat kita menjadi kuat. Firman itu yang membuat kita tidak gampang diombang-ambingkan badai. Jadi firman itu yang harus jadi landasan di dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki landasannya Yesus Kristus, dia akan terima upahnya, saudara. Orang yang keempat, siapa yang terima upah? Adalah, kita baca ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang apa saudara? Tahan uji. Ia akan mendapat apa? Upah saudara. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi materi saudara untuk membangun itu menentukan upahnya saudara. Saudara bekerja keras, ya Tuhan aku bekerja keras melayani Tuhan. Aku jadi teman sekerja Allah. Betul Tuhan, aku jadi teman sekerja Tuhan. Aku melayani di ladang misi. Aku melayani di doorkeeper. Aku melayani di penari. Aku melayani di praise and worship. Aku melayani di MPP, jadi ketua MPP. Aku masuk di dalam tim wilayah. Kita tahu kan sekerja Allah. Tuhan aku juga membangun hidupku di atas dasar Yesus Kristus. Yang keempat Tuhan tanyakan, kamu bangun di atasnya dengan apa? Dengan api, dengan emas, dengan perak, atau dengan kayu, dengan jerami. Karena di sini dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Kalau yang tahan uji akan dapat upahnya saudara. Yang kekal adalah emas, perak, batu permata. Kalau yang tidak dapat upah itu yang bisa hangus, yaitu kayu, rumput kering, jerami. Jadi hidup saudara dibangun ini di atas apa saudara? Jadi mengapa kita terima upah? Karena kita bekerja. Siapa saja yang bisa terima upah itu? Kita yang pekerja keras, kita yang kawan sekerja Allah. Terus yang ketiga, kita yang membangun di atas Kristus Yesus. Dan yang keempat, kita yang memilih materi bangunan yang benar. Materi bahan bangunan yang benar. Sehingga bangunan di atas kita adalah bangunan yang benar saudara. Kita lihat di 2 Korintus 4 ayat ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi lakukan perintah Tuhan itu. Konekkan kembali hidup kita dengan Tuhan. Kenapa kita harus konek terus dengan Tuhan? Supaya kita tidak malu nanti pada waktu ketemu Tuhan. Bu, masa ada ayat yang tidak malu? Kita lihat ya saudara. 1 Yohanes 2 ayat ke-28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu. Dikatakan seperti itu.
terhadap dia pada hari kedatangannya. Bahasa Indonesia yang sehari-hari katakan begini, terjemahnya lebih enak. Jadi anak-anakku, tetaplah hidup bersatu dengan Kristus. Supaya nanti pada waktu ia datang, kita menghadap dia dengan penuh keberanian. Dan tidak bersembunyi karena malu. Supaya nanti kalau Tuhan datang kita tidak malu, saudara. Kita terima upahnya. Karena kalau tidak kita akan malu. Saudara ngerti, malu itu perkataan yang artinya mengkerut, saudara. Mengkerut menjadi kecil di dalam ketakutan dan kehilangan muka. Jadi kalau nanti Tuhan datang, kita tidak malu. Kita tidak kehilangan muka, kita tidak ketakutan, kita tidak mengkerut jadi kecil, saudara. Tapi kita penuh keberanian. Makanya Tuhan katakan, hiduplah, tetaplah hidup, tinggal di dalam Kristus. Atau dikatakan, tetaplah hidup bersatu dengan Kristus, saudara. Karena dengan kita tinggal bersama Kristus. Perkataan tinggal itu artinya seperti pohon yang akarnya itu begitu dalam sehingga menghasilkan buah yang banyak, saudara. Tinggallah di dalam Kristus, maka kita tidak akan malu. Kerjakan tadi, saudara, bekerjalah keras buat Tuhan. Jadilah kawan sekerja Allah, punyailah landasannya Yesus Kristus, dan pilihlah bahan untuk membangun hidupmu rohani. Adalah bahan yang tidak gampang buyar, saudara. Tidak gampang keterpa angin dan hancur. Tapi bahan yang dari emas, dari perak, dari batu permata. Maka hidup kita ini akan jadi naungan dari banyak bangsa, saudara. Kalau kita berakar di dalam Dia. Saya sampaikan tadi pagi, tahun 2019 tahun yang lalu itu, Tuhan memberikan tema kepada gereja ini. Berakar di dalam Dia, bertumbuh di atas Dia. Pada waktu tema itu diberikan kepada gereja ini, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tuhan ingatkan kepada saya apa? Pohon kurma. Masih ingat, saudara? Pohon kurma itu ini akan bertumbuh terus ke bawah, saudara. Sampai puluhan meter, sampai ratusan meter, sampai ketemu sumber airnya. Pada waktu dia ketemu dengan sumber airnya, baru dia bertumbuh ke atas, menggulingkan batu yang menimpa di atasnya dia. Sehingga dia bertumbuh jadi pohon yang luar biasa. Dalam cuaca ekstrim apapun, pohon kurma tetap hidup, saudara. Dan dia bisa dimakan sehingga memuaskan akan kehausan dari orang-orang yang ada di padang pasir. Saya ingat sekali berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Tuhan mau hidup kita dibangun di atas Dia, di atas batu karang yang teguh. Supaya apa? Supaya kita tidak terkalahkan oleh apapun juga. Dan batu karang itu adalah Yesus Kristus, saudara. Dan Yesus Kristus itu adalah firman Allah, Yohanes 1 ayat 1. Kalau landasan hidup kita adalah firman Tuhan, kita tidak akan gampang digoyahkan oleh apapun juga. Jadi di sini, saudara, kenapa kita harus connect dengan ketiganya itu? Dengan Tuhan, dengan sesama yang di dalam, dan dengan sesama yang di luar. Karena ada upah yang menanti. Siapa yang dapat upah? Kita yang bekerja keras, saudara. Bagaimana supaya kita bisa dapat upah? Yang satu, kita harus kerja keras. Yang kedua adalah kita harus jadi kawan sekerja Allah. Yang ketiga, kita landasannya harus Yesus Kristus. Dan keempat, pilihlah bahan yang baik, yang benar. Yang bisa saudara bangun di atas hidup saudara. Kalau selama tahun yang lalu saudara merasakan pertumbuhan rohani saudara cuma sedikit.
Coba diingat, apa yang harus aku tinggalkan supaya aku tahun ini aku bertumbuh rohaniku. Oh iya, ini harus disingkirkan, ini singkirkan, ini singkirkan. Buang saja saudara. Catat nanti apa saja yang merintangi saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan mulai tahun ini saudara katakan, Tuhan aku mau buang ini, aku mau buang ini, aku mau buang ini. Aku mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Maka saudara akan jadi jemaat yang kuat saudara. Pada waktu pohon kurma ini bisa naik ke atas, dia bisa mengayomi akan banyak orang yang kepanasan di padang gurun. Dia bisa memberikan akan buah di mana itu bisa memberi kekuatan buat musafir-musafir yang lewat di padang gurun. Banyak orang dia ada di padang gurun saudara, yang membutuhkan saudara dan saya. Pada waktu mereka datang kepada kita, mereka merasakan damai, mereka merasakan tenang, mereka merasakan kok berbeda ya. Ada saudara di dekatnya, mereka akan merasakan ada suatu perbedaan, ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Sehingga mereka dengan gampang kalau ada persoalan datang kepada saudara untuk minta pengayoman. Disitulah kita bisa mengenalkan Yesus di dalam hidup mereka saudara. Bukan dengan perdebatan, tapi dengan rasa yang diayomi, merasakan nyaman, merasakan tenang. Disitulah firman disampaikan dan akan bisa diterima oleh orang yang belum mengenal Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Kita minta Tuhan supaya hidupku ini Tuhan jadi hidup yang berguna, berdampak. Aku bekerja, tapi landasanku adalah Kristus. Aku melayani, landasanku Yesus Kristus. Bukan karena kepandaian, bukan karena keahlianku. Apapun yang aku kerjakan, landasannya adalah Yesus Kristus. Aku mau jadi kawan sekerja Tuhan. Aku mau Tuhan, taruh aku dimanapun berada. Di dalam pekerjaan pun aku bekerja. Aku mau jadi kawan sekerja Allah. Di dalam kampung, di mana aku tinggal, aku mau jadi kawan sekerja Allah. Menjadi guru, aku juga mau jadi kawan sekerja Allah. Di mana aku bisa menolong anak-anak didikku untuk sampai mengenal kepada Yesus. Karena tanpa Yesus, anak-anak sekolah tidak akan mempunyai masa depan yang gilang gemilang. Hanya di dalam Yesus mereka bisa menemukan masa depan yang gilang gemilang. Dan itu lewat guru-guru yang ada. Landasannya saudara harus Yesus Kristus. Dan bangunlah hidup kita di atas bahan yang luar biasa. Yang tidak gampang terbakar. Yang tidak gampang goyah. Materi yang dipakai adalah dari emas, dari perak, dari batu permata. Yang tidak gampang dihanguskan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Nyanyikan lagu ini saudara. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Nyanyikan lagi saudara. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga
berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Nyanyikan lagi saudara. Kepuasanku berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Nyanyikan lagi saudara. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Nyanyikan lagi saudara. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Nyanyikan lagi saudara. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. 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 Yes, Lord. Kami sanjung Engkau di tempat yang termulia. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, bahwa ternyata ada upah untuk setiap kami yang bekerja keras. Untuk setiap kami yang menjadi kawan sekerja Allah. Untuk setiap kami yang membangun di atas dasar Yesus Kristus. Dan untuk setiap kami yang memilih materi yang benar di dalam membangun bangunan rohani kami. Tuhan, terima kasih. Engkau menunjukkan ada upah untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dengan pengertian ini Tuhan, kami akan beribadah dengan Engkau dengan pikiran yang berbeda. Kami datang ke gereja, kami dengan pikiran yang berbeda yang diubahkan oleh Allah. Kami melayani Tuhan dengan cara berpikir dan motivasi yang benar kembali. Tuhan, terima kasih.
pesanmu sudah disampaikan. Roh Kudus, Engkau terus berbicara di dalam hidup akan anak-anak-Mu di tempat ini. Biar mereka semua berjalan di dalam apa yang Tuhan inginkan. Kami menerima pesan yang dari Tuhan. Kami mau Roh Kudus terangi terus pikiran kami. Sampai kami memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada upah yang menanti kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami tidak pernah memikirkan upah pun. Engkau memikirkan upah untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk upah di dalam kekekalan. Dan terima kasih Tuhan ada upah yang kami terima di dunia ini Tuhan. Sewaktu kami dibukakan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau mencelikkan mata rohani kami. Untuk kami mengerti lebih dalam lagi. Mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau menerima akan upah yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami berkelakuan yang baik. Kami berbicara yang baik, kami mendengar yang baik, kami berkata-kata yang baik, dan kami bermotivasi yang baik Tuhan. Sehingga upah yang baik itu akan kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Sebentar Tuhan, saat dimana kami memberikan persembahan. Tuhan, bukan karena jumlah Engkau melihat. Tapi Engkau melihat apakah kami mengasihi Engkau. Hati kami cinta kepadamu. Kami memberikan karena kami tahu berkat yang Engkau berikan itu datangnya dari Engkau sendiri. Bukan karena kekuatan kami. Kami mau memberikan sesuai dengan apa yang Kau sampaikan kepada kami untuk kami memberikan. Kami memberikan akan buah sulung kami. Sebagai ucapan syukur selama 1 tahun yang lalu Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami mempercayainya bahwa tahun ini juga Tuhan juga akan memelihara bahkan lebih lagi. Kami memberikan nasar kami yang kami janjikan kepadamu. Dan kami memberikan juga akan mengembalikan perpuluhan kami yang adalah hakmu dan bukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami bersuka cita Tuhan. Karena pada waktu kami memberi inilah Engkau memperlihatkan hati kami yang sesungguhnya. Apakah kami cinta Engkau Tuhan. Atau kami tidak mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Silakan duduk. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan
Tuhan kami memberi dengan ketaatan, dengan sukacita, dengan penuh pengharapan dan iman. Biar Engkau memberkati semua persembahan ini. Kami mau menghadik semua belalang pelahap di dalam nama Tuhan Yesus. Bumi akan mengeluarkan hasilnya. Pohon akan mengeluarkan buahnya. Semua hambatan di dalam aliran berkat dibukakan. Semua penghalang disingkirkan. Kami diberkati karena kami percaya kepadamu Tuhan. Kami hidup dalam perlindungan Allah, di mana awan kemuliaan Tuhan menopang bisnis dan pekerjaan kami. Sekarang ya Tuhan, biar sorga di atas kami terbuka dan berkat dicurahkan sampai berkelimpahan. Dan kami katakan berlipat gandalah 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Terima kasih buat semua jemaat JK Injil Kerajaan yang telah menabur untuk Papua di Merauke. Kami berterima kasih karena lawatan Tuhan luar biasa. Kalau saya saksikan mungkin bisa 1 jam, saya cuma dikasih waktu Butina 1 menit. Jadi saya hanya cerita sedikit. Teman-teman yang dari TNI mengucapkan terima kasih kepada jemaat di sini yang telah membantu. Kalau saudara tahu, setiap kali kami memberi pembekalan kepada mereka, mereka menjadi juara 1. Yang terakhir ialah berikan yang kemuliaan, saudara. beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami berterima kasih selama di sana lawatan Tuhan luar biasa. Kalau saudara tahu, TNI pun ikut ambil bagian, di mana mereka itu setiap Jumat mereka menyebut Jumat berkah. Mereka mengumpulkan beras, kalau di sini itu namanya jimpitan, dikumpulin untuk memberi makan mereka yang datang dalam KKR itu. Kalau saudara tahu, mereka itu di Merauke itu yang desa di mana kita layani namanya Desa Bopul, itu 15% hanya yang Kristen. Yang lainnya saudara tahu sendiri. Ya, kita sangat berterima kasih karena Tuhan melawat mereka. Kalau saudara mungkin bisa lihat videonya itu, Pak Gilbert berkhotbah, banyak orang yang mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan. Saya percaya lawatan Tuhan luar biasa. Kalau saudara tahu di sana waktu itu tidak hujan tapi bisa timbul pelangi dalam 2 hari berturut-turut. Saya Berikan percaya kemuliaan, saudara. itu penyertaan Tuhan yang ajaib. Ya segitu aja, terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi luar biasa saudara ya, berikan kemuliaan buat Allah kita. Jadi kita itu membantu TNI. Kalau saudara punya keahlian di satu bidang tertentu yang itu bisa untuk berguna untuk mengajari para prajurit ini yang dikirim ke perbatasan itu akan menolong sekali saudara. Misalnya kita mengajari mereka untuk matematika saudara. Supaya nanti sampai di sana para TNI ini bisa mengajari anak-anak di sekitar situ matematika. Terus kita ajari juga pertanian, kita bawain benih-benih. Karena kita ada konsultan yang tahu di daerah sana itu apa yang bisa tumbuh di sana. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan. Ternyata setelah kita memberikan pelatihan, mereka dikirim ke daerah perbatasan. Nah, seringkali yang kita latih itu pada waktu itu ada dilombakan saudara. Jadi semua yang ada TNI yang di perbatasan-perbatasan dilombakan. Dan selama ini yang TNI yang kita bantui saudara, semua 100% balik itu dalam kondisi utuh saudara. Karena kita betul-betul mendoakan mereka dan kita perbekali mereka dengan perbekalan yang berguna untuk mereka selama di sana. Dan selalu dapat hadiah nomor 1 saudara. Dan biasanya hadiah nomor 1-nya mereka dikirim ke luar negeri untuk dapat enggak tahu kemana, yang kali ini juga enggak tahu, tapi pasti ada hadiahnya ke luar negeri itu saudara. Dan di sini kita bersyukur kita bisa jadi berkat. Ayo saudara yang punya keahlian tertentu, saudara bisa ngomong sama Bu Yuni, Bu aku bisa seperti ini, aku mau membantu Bu. Nah ayo silakan. Terima kasih Tuhan karena kami bisa menjadi berkat buat yang lain. Terima kasih Tuhan karena gereja ini bisa berdampak di Merauke. Kami berdoa untuk akan umat-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan di Merauke. Tuhan Engkau melipat gandakannya. Apa yang sudah ditabur Tuhan Engkau lipat gandakannya. Karena kami mengasihi mereka Tuhan dan kami tahu mereka mengasihi Tuhan.
dan yang diberikan adalah untuk misi Tuhan. Tuhan, apa yang sudah ditabur oleh hamba-hambamu selama di Merauke, yang sudah dibagikan firman-Nya, Tuhan biar firman itu boleh Roh Kudus yang menumbuhkannya, sehingga firman itu boleh jadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Sekarang tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan penyertaan Yesus Kristus dalam hidupmu. Biarlah hatimu mengalami perubahan sehingga terkoneksi lebih baik lagi kepada Tuhan. Biarlah engkau makin dekat dan melekat kepada Tuhan, berkenan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah engkau melihat Tuhan, maka engkau akan dapat melihat dirimu sendiri dan melihat kebutuhan orang lain. Biarlah engkau melupakan apa yang telah di belakangmu dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanmu dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Maka engkau akan menjadi jemaat yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah. Engkau akan berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tuhan memberkati dan melindungimu dengan pasukan malaikatnya. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin.